Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Welia Lina, STP MP, salah satu staf pengajar atau dosen dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Alhamdulillah, saya diamanahkan untuk bekerja menjadi staf pengajar di Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian sejak tahun 2019. Nah, sebelumnya saya adalah juga merupakan alumni dari S1 yaitu Teknologi Hasil Pertanian, yang dimana namanya dulu adalah jurusan Teknologi Hasil Pertanian, yang sekarang adalah Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, dan S2 saya juga di sini, yaitu dimana nama jurusannya adalah Teknologi Industri Pertanian di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas. Nah, di sini saya diamanahkan sebagai pengajar pada mata kuliah Teknologi Hasil Hewani, di mana kami ada 3 tim. Di penanggung jawabnya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Fauzan Azima MS, dan tim teachingnya adalah saya sendiri, Welia Lina STP MP, dan Bapak Ismet SPT MSc. Nah, RPS kali ini adalah mata kuliah Teknologi Hasil Pertanian, di mana capaian pembelajarannya ada 4, yaitu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, lalu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta memiliki karakter Andalasian berdasarkan iman, ilmu, amal, dan sosial, yakni sabar, empati, jujur, adil, tanggung jawab, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mata kuliah ini dengan kode THP 61201 pada semester 5. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah Teknologi Hasil Hewani, yaitu pembelajaran berbagi atau berbasis studi kasus atau CBM dan dari berbagai proyek, di mana metode pembelajarannya menggunakan kegiatan kasusnya sebagai media. Peserta didik dapat melakukan pengambilan keputusan, eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, di mana bobot SKS-nya yaitu 3, di mana 2 adalah SKS pengajaran, sedangkan 1 adalah bobot dari praktikum. Dengan ketua prodi atau ketua departemen yaitu Profesor Dr. Insinyur Novizar, MSI. Nah, di sini pembelajaran mata kuliah CPMK-nya yaitu dapat kita lihat dari mampu mengidentifikasi sumber dan keragaman bahan hasil dan pertanian, lalu menjelaskan bagaimana karakteristik dari bahan baku tersebut, ingredient, dan bahan tambahan pangannya yang berpengaruh terhadap karakteristik dari produk. Nah, lalu menjelaskan bagaimana dengan prinsip dan teknik penanganan dan pengolahan hasil pertanian, serta berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif. Lalu dapat memimpin dan bekerja dalam tim mandiri dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, pada mata kuliah Teknologi Hasil Hewani ini yaitu terdiri atas beberapa objek, salah satunya ada susu dan telur, kemudian ada ikan dan hasil perikanan, serta daging. Nah, berikut dari video pembelajaran yang bisa dilihat. Oke, Ananda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya di mata kuliah Teknologi Hasil Hewani. Nah, sebelum perkuliahan dimulai, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai RPS ya, atau rencana persetujuan kita untuk mata kuliah Teknologi Hasil Hewani. Nah, sebelum Ibu terangkan, sebaiknya Ananda semuanya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai. Sebelum dimulai, Ibu akan mengambil absen dulu. Akan mengecek apakah Ananda semuanya sudah hadir di tempat. Oke, Ariska Ananda. Oke, Junita Putri Rahayu, Kadrina, Miftah Adira, Adinda Oktivi Wahyu,
Oke, Mala Hayati, Muhammad Iqbal, Wita Kristianda, Delia Putri, Jihan. Oke, pada mata kuliah ini apakah Anda sudah tahu siapa saja pengampunya? Nah, baik. Di mata kuliah ini ada 3 pengampu ya. Penanggung jawabnya adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Fauzan Azima, MSI, dan Ibu timnya Bu Wilalina STP MP, dan serta anggota juga Bapak Ismet SPT MSc. Nah, kita mulai. RPS-nya yaitu mengenai teknologi hasil hewani. Ya. Nah, ini ada capaian pembelajaran ya, lulusan atau prodi bisa Anda semua dilihat, yang dimana kita menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian, lalu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan, serta memiliki karakter andalasian berdasarkan iman, ilmu, amal, dan sosial, yakni sabar, empati, jujur, adil, tanggung jawab, dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mata kuliah ini objek kita ada beberapa ya, salah satunya ada susu dan telur, kemudian ada ikan dan perikanan. Nah, pada mata kuliah ini yang akan Ibu terangkan adalah mengenai ikan dan pemanfaatan limbah teknologi hasil hewani. RPS sudah Ibu jelaskan ya, namun ada poin-poinnya yang harus kalian ketahui, di mana dari bobot penilaiannya yaitu ada kuis itu 10%, lalu ada kemajuan project ya, bisa saja kita project kita pergi field trip ya, atau pergi ke PT Dempo, itu poinnya 20%. Kemudian ada UTS. Nah, UTS nih harus diingat nih anak-anak semuanya, itu adalah 15%. Kemudian ada laporan akhir project kita yaitu ada 20%. Nah, ini yang paling penting, yang paling tinggi yaitu UAS, yaitu persennya 35%. Nah, hati-hati nanti ya, 35%. Jangan sampai nanti nilai kalian anjlok. Oke? Kita mulai saja. Ada yang tahu apa itu ikan? Tahu ikan? Nah, semuanya pasti tahu ya, apa itu ikan? Menurut Anda semuanya. Hewan apa? Hewan vertebrata kah atau avertebrata? Tahu vertebrata apa? Ya, jadi termasuk ikan, termasuk apa? Ya, vertebrata. Oke. Yaitu ikan merupakan hewan bertulang belakang. Ada nggak ikan yang tidak ada tulangnya? Nggak ada ya. Ikan itu ada tulang belakang, makanya dinamakan dengan vertebrata, yang hidup dalam air dan memiliki insang yang berfungsi untuk mengambil oksigen yang terlarut dari air, dan sirip digunakan untuk berenang. Oke, ada nggak ikan ini yang selain insang? Ada nggak? Ada nggak bernafas selain insang? Ikan. Ada. Ikan apa? Nah, bernafas dengan apa? Ya, bernafas dengan paru-paru. Oke. Nah, lalu ciri umum ikan. Nah, kita sudah tahu juga ya bagaimana bentuk ikan. Namun ciri umumnya yaitu mempunyai rangka bertulang sejati dan bertulang rawan. Oke. Kemudian mempunyai sirip atau berpasangan dan mempunyai orpulo. Tubuh lalu ditutupi oleh sisik dan berlendir. Ya, makanya ikan itu berlendir kan? Nah, karena itu adalah ciri umumnya, serta mempunyai bagian tubuh yang jelas. Jelas kepalanya, jelas badannya, dan jelas ekornya yang mana. Itu adalah merupakan pengertian dari ikan. Nah, apakah kalian tahu nilai gizi ikan apa saja selain protein? Ada yang tahu nggak? Apa selain protein? Ada lemak ya, dan juga ada vitamin. Umumnya Anda semua mengenal gizi ikan itu adalah protein. Berapa proteinnya? Yaitu kandungan protein ikan itu cukup tinggi, sekitar 20%, dan tersusun oleh sejumlah asam amino yang berpola mendekati kebutuhan manusia. Oke, jadi kalau kita membahas tentang protein, pasti ada asam amino. Nah, itu harus kalian tahu ya, asam amino. Ada esensial dan ada non esensial. Oke.
Nah, nilai biologis ikan itu relatif tinggi. Berapa? Sebesar 90%. Nah, artinya apa? 90% itu apabila ikan dikonsumsi ya 100 gram, maka ya gizi yang terserap itu adalah 90%. Nah, kemudian ikan juga mempunyai asam lemak tak jenuh. Nah, di mana mempunyai kadar kolesterol rendah. Nah, mana lebih rendah lagi? Oh, ikan ketimbang daging sapi. Nah, ikan rendah kadar kolesterolnya dan keberadaannya dibutuhkan manusia, terutama asam lemak omega 3. Nah, makanya anak kecil yaitu diharuskan memakan ikan. Karena apa? Nah, ini karena kandungannya ini asam lemak omega 3 serta mengandung sejumlah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, ini adalah karakter dan sifat bahan baku perikanan. Oke, kita lihat gambar pertama. Jumlah spesiesnya banyak. Banyak gak jumlahnya? Ada ikan air tawar. Apalagi? Ya, ikan laut. Ada sungai. Ya, dan lain-lainnya. Itu banyak spesiesnya, jenis ikannya. Nah, lalu berikutnya apa lagi? Produksinya tidak tetap. Kenapa dikatakan tidak tetap? Contoh, ikan tuna. Ikan tuna itu produksinya tidak tetap, dia musiman. Nah, tidak bisa kita temukan tiap hari ada. Nah, itu dikatakan produksinya tidak tetap. Tapi kalau misalnya ikan mujair, ikan lele, bisa nggak produksinya tetap? Kenapa bisa? Karena kita yang membudidayakan. Nah, kalau ikan tuna bagaimana caranya? Nah, dia tidak bisa. Nah, dan tidak semua di negara ikan tuna itu ada. Makanya ikan tuna itu sangat mahal. Apalagi yang sirip biru, itu harganya miliaran. Dan kita mengekspornya ke Jepang atau Miami, karena di sana kekurangan. Ikannya nggak mau di sana. Nah, ikannya mau di daerah kita. Nah, itu dia makanya ikan itu sangat mahal sekali. Nah, lalu ikan ini udah rusak, ya nggak? Nah, ini contohnya. Apa ciri-ciri yang ikan yang rusak? Anda tahu? Di mana? Gimana kita? Matanya tuh sudah merah, Ya. misalnya pucat, dagingnya tuh sudah mulai mudah lembek gitu. Kalau Ya. kencet tuh Tidak elastis ya. Ya. Kita kelihatan ya dari fisik. Ya, kita bukan bicarakan kimia dulu ya. Dari fisik kita sudah tahu matanya itu rusak. Bisa rusak, bisa hilang. Nah, itu makanya yang para ibu-ibu kalau mau belanja, nah coba diperhatikan baik-baik. Kalau matanya sudah hilang, itu sudah mencirikan rusak. Karena ada rongga-rongganya yang rusak, nanti di kimianya itu akan mudah rusak, apalagi mikrobiologinya nanti mudah terserang. Nah, mata merah. Kalau mata merah biasanya ikan itu udah lama. Nah, tidak segar. Nah, kemudian apalagi dagingnya terkelupas. Nah, seperti pada gambar ini. Ya kan? Dagingnya terkelupas. Nah, ini cepat mikrobiologinya muncul. Nah, dagingnya lembek atau tidak elastis lagi. Atau ekornya sudah patah atau bagaimanapun. Oke, itu ciri-ciri dari mudah rusak. Nah, kemudian kita lihat karakternya berikutnya. Komponennya tidak stabil. Apa komponen tidak stabil? Seperti kita lihat kandungan gizinya. Seperti ikan yang mengandung lemak nggak? Nah, kalau dia rusak seperti ini dan terkena oksigen, maka cepatlah lemaknya ini akan turun mutunya. Karena dia teroksidasi. Ya, ingat, kalau teroksidasi berarti ada hubungannya dengan oksigen. Oke, nah dia lebih mudah rusak. Kalau dari fisiknya sudah rusak, maka dari itu mutunya akan menurun. Nah, makanya komponennya tidak stabil, dia mudah rusak. Makanya kalau yang berprotein tinggi ya, itu barang itu pasti akan mudah rusak. Makanya kita simpan di freezer. Nah, bagaimana penanganan ikan segar dan pengawetan? Yang pertama, pengolahan yang tepat.
Misalkan kita melakukan pencuciannya yang tepat. Oke? Apalagi pengolahan yang tepat. Ketika kita belanja atau ketika kita langsung nangkap ikan, langsung kita kemasi. Nah, itu penanganan yang tepat. Jadi langsung. Oke, tidak menunggu dulu. Misalnya kita nunggu pula berhari-hari. Nah, itu akan mudah cepat rusak. Kenapa cepat rusak? Karena itu nilai gizinya tersebut, proteinnya akan mudah rusak. Lemaknya juga seperti itu. Karena dia ada oksigennya, langsung oksigen masuk, maka dia teroksidasi. Nah, lalu perlakuan tambahan, misalkan kita pemberian garam. Nah, itu contoh pengawetan, pemberian garam. Anda semuanya kalau masak ikan ada tambahkan garam. Nah, itu dia, itu supaya menghindar dia rusak. Misalkan kita belanja nih di pasar, oke? Nah, lalu kita beli ikan. Nah, kita mau masak, tapi kita biarkan dulu. Nah, gimana caranya supaya tidak mudah rusak? Kita lakukan perlakuan tambahan seperti penggaraman, pemberian asam. Nah, itu akan mencegah. Oke, dia akan rusak juga, tapi memperlama rusaknya. Sebelum kita masak, sebelum kita menggoreng ikan tersebut, makanya dari itu lakukan perlakuan tambahan seperti apa tadi? Penggaraman, apa lagi? Ya, pengasaman. Berarti kita beri jeruk nipis atau asam cuka. Oke. Nah, lanjut. Nah, ini kita akan bahas tentang pemanfaatan limbah. Nah, kira-kira apa saja limbah yang Ananda saudara ketahui? Limbah ikan. Oke, limbah itu yang tidak bisa kita makan. Oke, tidak bisa kita makan langsung. Misalkan kepala, oke, bisa ya. Tapi kalau misalnya kepalanya udah bertonton, nah itu gimana caranya? Ya kan seperti misalnya di di perusahaan di PT Dempo Andala Samudra yang berada di Bungus. Nah, itu kepalanya tuh sangat banyak, beribu, beratus. Nah, itu gimana caranya kita konsumsi? Nah, itu dinyatakan dengan limbah. Apalagi? Tulang. Apalagi? Kulit. Apalagi? Ya, organ dalam ya. Apalagi? Ekornya bagaimana? Ya, kalau ekornya banyak, sangat banyak, itu merupakan limbah yang tidak bisa konsumsi. Bisa dikonsumsi tapi tidak mungkin beribu-ribu konsumsi dalam satu hari. Nah, Bu berikan contoh ya, kenapa kita memanfaatkan limbah? Itu merupakan dari pengembangan produk. Nah, kita kembangkan. Misalkan kalau kepala ikan yang kalian ketahui apa? Oh, sebagai masakan misalnya ya, kita masak kepala ikan. Nah, tapi apa pengembangan produknya? Bisa kita membuat minyak ikan. Itu makanya kita kembangkan produk. Apalagi? Bisa nggak kita buat nugget? Nah, bisa. Apalagi? Sosis? Nah, itu merupakan pengembangan produk. Oke. Ibu beri contoh seperti ikan tuna sirip kuning ya. Jadi ikan tuna ini banyak jenisnya. Ada yellowfin, sirip kuning, ada yang sirip biru. Nah, sirip biru yang sangat langka, susah ditemukan. Tapi kalau sirip kuning mudah ditemukan. Yang kalian ketahui famili dari ikan tuna apa? Yang keluarganya yang mirip dengan ikan tuna. Ikan tongkol. Nah, itu contohnya ikan tongkol. Lalu ikan cakalang. Tahu ikan cakalang? Nah, seperti ikan tongkol, namun di perut ini ada kayak garis-garis gitu. Garis hitam. Nah, itu ikan cakalang. Dia sejenisnya, keluarganya, familinya. Nah, itu bisa kalian manfaatkan. Nah, contohnya ini adalah tetelan merah tuna. Ya, ini contohkan. Ada tetelan hitam, ada tetelan merah. Nah, kenapa tetelan merah ini dikatakan limbah? Karena ini bukan untuk diekspor oleh PT Dempo Andala Samudra. Nah, ini biasanya kita yang konsumsi, yang dijual. Nah, tapi kita bisa memanfaatkannya, tetelan merah tuna ini. Seperti contoh, kita buat bakso, ya, buat nugget, buat apa lagi? Sosis, apa lagi? Dan lain-lainnya ya,
itu salah satunya. Nah, Ibu contoh kan bakso tetelan merah tuna. Nah, bagaimana caranya Ibu mau meningkatkan nilai gizinya selain protein saja? Selain lemak, bagaimana caranya? Nah, yuk kita lihat. Nah, Ibu tambah ekstrak bahan alami untuk meningkatkan nilai gizinya. Apa salah satu contohnya? Yang kalau kalian tahu, lihat ini. Ada beet, ubi ungu, bunga telang, dan wortel. Berarti ada berbagai macam warna. Jadi, produk baksonya tersebut kita kaya juga akan antioksidan. Selain dari protein, lemak, kaya juga akan antioksidan. Apa contohnya? Beet, bunga telang, ubi ungu, dan wortel. Nah, ingat, antioksidan itu ya mudah kita melihatnya kalau secara spontan ya, yaitu bahan tumbuhan yang berwarnanya terang atau gelap. Nah, itu dia mengandung antioksidan. Nah, kalau ini tujuannya saat itu yang di bakso tadi ya, untuk mempelajari bagaimana aktivitas antioksidan itu berbagai ekstrak bahan alami terhadap bakso tetelan merah tuna. Nah, lalu apa lagi? Nah, perlakuannya memiliki 4 dengan metode eksploratif, yaitu ekstrak ubi jalar ungu, umbi rot atau umbi beet, wortel, bunga telang. Dan lanjut. Nah, prosedur pengerjaannya seperti biasa. Kita bagaimana cara membuat bakso, namun ekstraknya tersebut yang kita ambil lalu ditambahkan ke dalam adonan bakso tersebut. Oke. Kita ujilah antioksidannya. Dan ternyata pada hasilnya yang telah Ibu uji, yaitu aktivitas antioksidannya ditambahkan dengan ekstraknya menggunakan metode DPPH dengan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang maksimum 517. Nah, besarnya aktivitas antioksidan ini ditandai dengan nilai IC50. Nah, nanti kita akan dengar tuh IC50 itu apa. Nah, ini sekilas ya. Nanti pada penelitian ketika kalian melakukan aktivitas antioksidan, nah ini seperti ini. Oke. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, ternyata berpengaruh antioksidannya. Nah, ternyata kuat antioksidannya. Nah, kalau antioksidannya kuat, berarti dia memiliki nilai fungsional. Oke, kita ambil pangan fungsional. Nah, itu dia salah satunya. Jadi dia mempunyai fungsi yang lebih dari dinilai dari kesehatan. Oke, itu baksonya ya. Oke. Nah, bagaimana kesimpulannya dari limbah tersebut? Ternyata bakso tetelan merah tuna itu ditambahkan dengan ekstrak bahan alami dari ubi jalar ungu, umbi beet, dan bunga telang dan wortel diketahui memiliki nilai aktivitas antioksidan yang tergolong kuat dan lebih tinggi dibandingkan bakso yang tidak ditambah apapun. Ya, jelas ya, tergolong kuat. Kenapa? Kita menambahkan dari ekstrak tersebut yang mengandung antioksidan. Nah, makanya kalau anak-anak makan, nah itu lebih bagus ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua juga bagus untuk mengkonsumsinya. Nah, kira-kira nanti bisa kalian menjurus ke sana untuk penelitian. Ya, ini salah satunya. Oke. Nah, coba kita bahas ya. Di studi kasus, perhatikan pada gambar slide setelah ini ya. Nah, misalkan nanti kalian diskusikan bagi kelompok apa kira-kira masalah yang terjadi dan hubungkan dengan mata kuliah ini, yaitu teknologi hasil hewani. Nah, kira-kira seperti ini. Ada kelihatan mana Ibu? Ada. Apa kira-kira ini? Ikannya mati. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya. Kira-kira bagaimana nanti kita olah. Nah, sebelum ini kejadian, yang ikan yang beribu itu, apa kira-kira yang bisa kalian olah untuk meningkatkan nilai jual dari ini? Ini kejadiannya di Maninjau ya. Nah, kebetulan juga di Provinsi Sumatera Barat. Oke, silakan kalian diskusikan sebentar ya.
Ditanya dari Oke ya. Oke, anak ibu, diskusinya udah selesai ya. Nah, ini siapa yang bisa menjelaskan dari hasil gambar yang ibu paparkan? Nah, oke, silakan Putri, coba jelaskan. Silakan maju ke depan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana ikan-ikan di sini bisa mati, yaitu menurut gambar yang terlihat itu pada danau tersebut sudah banyak terdapat eceng gondok, di mana jika eceng gondok tersebut tumbuh dengan sangat banyak seperti itu dapat menghambat cahaya masuk ke air dan menghambat terjadinya fotosintesis, yang mana nanti oksigen yang berada dalam air tersebut akan semakin berkurang. Kemudian juga keramba-keramba yang ada di danau tersebut, yang mana nanti semakin banyak keramba akan mengganggu ikan-ikan yang berada di dalamnya, seperti makan ikan itu sendiri, yang mana nantinya akan menjadi amonia. Amonia yang berada di dalam air tersebut, jika tidak bisa diekstrak dengan baik oleh mikroorganismenya, maka akan menyebabkan ikan-ikan tersebut bisa Racunan ya, seperti bisa lihat ya Putri ya. Nah, ini banyak sekali ikannya, ikan mujair ya. Nah, ini banyak sekali. Nah, menurut Putri, bagaimana kira-kira memberitahu produsennya agar ini bisa dicegah? Kalau misalnya produsennya banyak, itu susah juga ya kita cegah ya. Tapi bisa nggak dibilang satu per orang lah misalnya? Apa kira-kira? Kalau menurut Putri itu bisa kita laksanakan seperti pemilihan gitu. Ya. Jika kan ikan mati seperti ini kan akan berdampak kerugian yang sangat besar. Kemudian jika ini terus berlanjut, bagaimana cara kita mengatasinya? Seperti salah satunya bisa dijadikan pupuk cair organik buat tumbuhan, Bu. Mungkin dari teman-teman ada tambahan? Ya. Atau ada yang tambahan? Kira-kira apa? Bisa apa aja? Selain dari pupuk apa? Gimana? Ya, makan ternak ya salah satu. Oke, kita terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, beri aplaus dulu ya. Oke, nah itu ya kira-kira ya. Nah, kejadian ini memang terjadi, oke? Memang tidak terjadi tiap tahun, tapi ini sebenarnya bisa dicegah. Nah, ini kerambanya kalau semakin banyak, itu akan terjadi seperti ini lagi. Dan wisata danau meninjau tidak indah lagi. Nah, makanya kita harus melestarikan dari pemandangan kita ya, karena danau meninjau juga terkenal. Selain dari kelok berapa? Ya, selain dari kelok 44 terkenal di danau meninjau, danaunya juga terkenal akan indahnya. Namun kalau fenomena ini terjadi, maka keindahan, gimana keindahannya? Enak nggak dipandang? Enggak. Jadi wisatawan pun jadi nggak mau. Nah, makanya dari kalianlah nanti bisa untuk memberitahu produsennya agar tidak seperti ini lagi. Oke? Nah, baik anak-anak ibu semuanya, diskusi kita sudah selesai. Dan ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada nanti kita akan ketemu lagi ya di minggu depan dengan topik yang berbeda tapi masih berkesinambungan dengan ikan. Oke? Sekian dari materi kali ini. Tadi diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa agar belajar kita ini akan lebih berguna bagi untuk kalian semuanya. Oke? Baiklah, kita berdoa lagi menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan perkuliahan kita pada minggu ini mengenai mata kuliah teknologi hasil hewani dengan topik ikan ya, atau hasil perikanan lainnya. Kita jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.